saya baca terus-menerus di Alkitab. Dan sampai ada beberapa kisah Nabi yang memang beda dengan sejarah Alkitab. Contoh sedikit aja ya. Nabi Ibrahim. Menurut Murtadin Andreas Burhanuddin, ada perbedaan kisah Abraham di Alkitab dengan Ibrahim di Islam. Sebelumnya, mari kita menyaksikan penjelasan dari Murtadin Andreas Burhanuddin berikut ini. Saya ketemukan sejarah Nabi Ibrahim atau Abraham dalam Alkitab. Nah, dalam Alkitab ini Abraham mempersembahkan anaknya Ishak dalam Kejadian pasal 22 ayat 1 dan ayat 2. Ambillah anakmu yang tunggal yang kau kasih, yaitu Ishak. Secara jelas disebutkan Ishak. Saya kaget baca itu karena saya tahu di dalam Islam anaknya Abraham yang dikorbankan itu adalah Ismail. Dari situ saya tidak mencari mentor. Dari situ saya tidak mencari guru ngaji, kiai, ustadz atau orang Islam untuk tanyakan kasus. Sebab kalau saya tanya mereka pasti membenarkan Al-Quran. Dari situ juga saya tidak cari pendeta, penginjil, orang Kristen untuk menanyakan kasus. Sebab kalau saya tanya mereka, mereka juga akan membenarkan Alkitab. Hanya dalam pandangan saya, Tuhan itu memberi kepada kita hati dan pikiran untuk memahami. Dan dari situlah saya tidak mencari mentor, saya tidak mencari guru, nah saya baca. Saya baca terus-menerus di Alkitab. Dan sampai ada beberapa kisah Nabi yang memang beda dengan sejarah Alkitab. Contoh sedikit aja ya. Nabi Ibrahim atau Abraham dalam Alkitab itu dibakar oleh Raja Namrud di dalam perapian. Dan masa pembakaran Nabi Ibrahim ini di dalam perapian itu 40 hari. Raja Namrud. Nah, sementara itu kan berarti Abraham sejaman dengan Raja Namrud. Nah, kalau saya baca Alkitab, Raja Namrud ini adalah namanya Nimrod. Nah, Nimrod ini adalah cicitnya Nabi Nuh. Nabi Nuh punya anak Ham, dan dari Ham lahirnya Kusi, atau dalam Al-Quran namanya Kus. Dan dari Kus atau Kusi itu lahirlah Nimrod. Jadi dia adalah cicitnya Nabi Nuh, generasi keempat. Ya, keempat. Nah, itu dalam Al-Quran. Nah, di dalam Alkitab, Abraham atau Nabi Ibrahim ini adalah keturunan atau generasi ke-8 dari Nuh, dari anaknya yang bernama Sem. Beda masanya adalah 2600 sekian tahun zamannya Nimrod dalam Alkitab dengan zamannya Abraham. Bagaimana mungkin mereka bisa satu zaman? Dan bagaimana mungkin Namrud membakar Nabi Ibrahim? Saya tidak mengatakan bahwa Al-Quran salah, tidak. Kita tidak boleh mengatakan Al-Quran itu salah, Nabi Muhammad itu salah. Kalau kita menyalahkan Al-Quran dan Nabi Muhammad, tentu kita akan menyalahkan Allahnya. Nggak boleh. Kita orang Kristen, apalagi kita ini hamba Tuhan, dilarang keras oleh Tuhan Yesus untuk menyalahkan siapapun. Malah kita harus berdoa untuk orang yang menghina kita, orang yang memfitnah kita, orang-orang yang melakukan perbuatan yang jahat terhadap Tuhan kita, Yesus Kristus. Di YouTube sekarang banyak orang-orang yang melakukan pelecehan terhadap Yesus. Ada orang yang bilang bahwa Yesus itu pernah nikah dan lain-lain, Yesus pakai kolor dan lain-lain. Kita tidak perlu membalas kejahatan dengan kejahatan. Dan dari kisah ini saya mengambil sebuah kebenaran dalam Alkitab. Kalau saya mengambil sebuah kebenaran sejarahnya Nabi Ibrahim atau Abraham dalam Alkitab, bukan berarti saya menyalahkan Al-Quran. Bukan.
Baik Bapak Ibu Saudara, tadi kita sudah menyimak, mendengarkan dan menyaksikan penjelasan yang begitu lugas, tegas dan tuntas dari hambanya Pendeta Andreas Burhanuddin, seorang murtadin yang telah meninggalkan agama dan keyakinannya yang lama dan sekarang beragama Kristen dalam keyakinan yang baru, yaitu percaya kepada Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Saudara dikasihi Tuhan, dari apa yang disampaikan oleh Murtadin Andreas Burhanuddin tadi, maka sangat jelas, eksplisit dan terang benderang bagi kita bahwa kisah Nabi Ibrahim di Islam ada yang berbeda dengan kisah Abraham di Alkitab atau menurut keyakinan kepercayaan Kristen dan Yahudi. Di mana letak perbedaannya? Sebenarnya beberapa kesempatan sebelumnya saya sudah pernah menyampaikan kepada kita. Perbedaan yang pertama adalah ayah dari Ibrahim yang dipercayai oleh saudara kita Islam bernama Azar. Sedangkan ayah dari Abraham menurut keyakinan Yahudi dan Kristen yang tentunya bersumber dari data dan fakta Alkitab bernama Terah. Oleh karena itu kita bisa menarik sebuah konklusi atau kesimpulan. Jikalau nama ayah Ibrahim adalah Azar, sedangkan nama ayah Abraham adalah Terah, maka sudah pasti ini merupakan dua pribadi yang berbeda. Karena tidak mungkin orang yang sama memiliki dua ayah yang berbeda. Dan yang kedua yang disampaikan oleh saudara kita Murtadin Andreas Burhanuddin, bahwa menurut Alkitab Abraham mempersembahkan anaknya yang bernama Ishak, bukan Ismail. Sekalipun nanti pada puncaknya tidak jadi dipersembahkan, oleh karena Allah menyediakan atau Jehovah Jireh seekor binatang yang tersangkut di semak belukar, dan itulah nanti yang dipersembahkan sebagai pengganti anaknya Ishak. Tetapi yang jelas Alkitab memberikan konfirmasi dan penegasan bahwa yang hendak atau yang akan dipersembahkan oleh Abraham kepada Tuhan bukan Ismail, tetapi Ishak anaknya. Tadi hambanya Murtadin Andreas Burhanuddin telah menjelaskan bahwa hal itu tertulis jelas di dalam Kejadian 22 ayat 2. Saya bacakan untuk kita supaya menjadi jelas dan terang benderang. Firman-Nya, maksudnya firman Tuhan kepada Abraham, ambillah anakmu yang tunggal itu yang engkau kasihi, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Jadi namanya menurut Kejadian 22 ayat 2 secara eksplisit, jelas, terang benderang Tuhan Allah berfirman kepada Abraham bahwa yang akan dipersembahkan adalah Ishak anaknya, bukan Ismail. Padahal dalam konteks Islam Ibrahim itu mempersembahkan anaknya bernama Ismail. Sekalipun beberapa penafsir masih berbeda pendapat terkait dengan hal ini. Tetapi yang jelas kalau di dalam kekristenan dan Yahudi tidak ada keraguan sama sekali bahwa yang dipersembahkan itu adalah Ishak, bukan Ismail.